buat kita semua. Terima kasih untuk waktu yang kita boleh berkumpul di sini untuk mengadakan kegiatan in-house training implementasi kurikulum merdeka di SD Advent Samarinda dari tanggal 21 hingga tanggal 24 Juni 2022. Kiranya kita berada dalam keadaan sehat dari awal hingga kita mengakhiri kegiatan in-house training ini. Selamat datang kepada Ibu Dr. Haji Jumaida MPD selaku pengawas dari PSP pada acara hari ini. Dewa yang boleh kami tampilkan itu akan menjadi bahan penilaian yang baik buat Ibu untuk kemajuan sekolah di SD Advent Samarinda ini. Sebelum kita akan memulai kegiatan kita, marilah kita berkenan diri, kita akan mempersiapkan diri. Kita akan berdoa, izinkan kami Bu berdoa menurut agama dan kepercayaan dari kita masing-masing, dan kami akan berdoa secara Kristiani yang akan dipimpin oleh seorang. Kami persilakan. Baik, kita bersatu dalam doa. Mohon salam untuk Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan atas kasih pertolongan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Duniakan dalam kehidupan kami sehingga pada saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini untuk memulaikan house training. Biarlah pertolongan tersebut boleh menjadi bagian kami semua bersama dengan semua tempat ini, sehingga Tuhan apa yang akan kami lakukan ini boleh bermanfaat bagi kami, terlebih boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami yang boleh kami gunakan untuk mendidik anak-anak yang telah percayakan kepada kami dan melalui pendidikan Tuhan yang tepat. Besertalah dengan kami ya Tuhan, karena kami berdoa melalui Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih. Pada saat ini kalau sesuai dengan kegiatan kita, schedule kita adalah waktu untuk mengerjakan aktivitas. Tetapi karena sudah kita kerjakan tadi, untuk memulai kegiatan kita ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rekan-rekan semuanya kami persilakan untuk berdiri. dibawakan oleh narasumber dari kita, yaitu Mem Jen Manok, SPD, Mem Sophia Sunggung SPD, dan SJQ
para SPD. Sebelum kita akan mengikuti pemaparan materi oleh masing-masing narasumber, kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh Ibu Dr. Randa Hajar Jubaidah MPD. Kami bersyukur. Terima kasih waktu yang diberikan, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, SDMP, Bapak dan Ibu Guru yang hadir di tempat ini yang saya banggakan. Alhamdulillah saya diundang pada kegiatan IHT ini, saya merasa bersyukur. Artinya walaupun saya masih pelatihan, saya sudah diberdayakan. Mudah-mudahan ilmu-ilmu apapun yang saya dapat, saya akan bagikan sekemampuan saya. Karena memang untuk pengawas intinya adalah pendampingan. Jadi kita mendampingi kegiatan yang ada di sekolah. Jadi alhamdulillah pada hari ini Ibu Kepala Sekolahnya telah mengadakan pelatihan IHT ya, yang materinya adalah implementasi kurikulum merdeka. Karena kurikulum ini terus terang saja kita ada perubahan ya, walaupun tidak semuanya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya isinya itu sama ya, hampir sama gitu. Nah, tetapi ada kata istilah-istilah yang berbeda di kurikulum itu. IHT adalah in-house training, yaitu bentuk program pelatihan yang materi pelatihan, waktu dan tempat pelatihan ditentukan sesuai dengan permintaan peserta. Jadi Ibu Kepala Sekolah langsung mengadakan di sekolah ini. Nah, itu cepat tanggap ya. Nah, artinya supaya guru-guru yang ada di sekolah ini cepat tanggap mengetahui dan mengenai kurikulum itu tadi. Apa tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan ya dan keahlian guru. Jadi guru itu lebih menambah ilmu pengetahuannya dengan mengadakan IHT. Guru harus inovatif dan kreatif. Jadi dengan kurikulum merdeka ini guru harus inovatif dan kreatif. Tidak seperti dulu, guru banyak ceramah. Sekarang guru memberi tugas-tugas yang kemudian kepada siswa. Nah, adapun dengan perubahannya kurikulum merdeka itu, salah satu contohnya, misalnya berganti ya dari perangkat mudah, dari dokumentasi 1 ke KOS ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian dari KD menjadi CP, capaian pembelajaran. Kemudian dari silabus menjadi ATP. Nah, itu. Dan dari RPP menjadi modul ajar. Sekilas dari perubahan kurikulum itu. Jadi, tapi isinya sebenarnya sama ya, sama menurut saya, bersama dengan yang lalu. Jadi kita memang harus mengikuti perubahan-perubahan dan perkembangan pendidikan. Kalau kita tidak mengikuti, artinya ya kita ketinggalan. Apalagi SD di sini ditunjuk
sebagai sekolah penggerak. Nah, untuk masuk ke sekolah penggerak itu tidak mudah. Untuk kecamatan Samarinda ini belum ada. Kalau di kota berapa ya? Ada 11 SD yang masuk sekolah penggerak. Yang masuk sekolah penggerak. Oh, 2 ya? 2. Iya, Samarinda Kota. Nah, selanjutnya siapa pengawas PSP-nya? Oh, Ibu Suparni, ya. Ya, beda. Pernah saya menjadi pengawas di SD Sononia, pernah. Waktu dulu masih Samarinda Ilir masih jadi satu, jadi belum dipisah ya. Samarinda Ilir, Samarinda Kota belum ada Samarinda Kotanya. Nah, waktu itu pernah saya dengan Ibu Beda ya, sampai sekarang masih ikut beliau. Nah, beliau itu juga termasuk kepala sekolah yang cerdas menurut saya, dia cerdas tanggap. Nah, gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, kita harus cepat menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan. Guru tidak lagi ketergantungan dengan buku, yaitu mengajar dengan ketuntasan buku paket. Jadi perkembangan kita harus membuat modul yang tepat. Tetapi beralih menjadi mengembangkan sendiri pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan peserta. Jadi kita harus merubah pola pembelajaran kita dengan kebutuhan peserta. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini Bapak dan Ibu guru bisa melatih diri, merubah diri sedikit demi sedikit ya untuk berubah. Karena tujuan kita adalah supaya siswa kita bisa mencapai mutu yang baik, sekolah yang baik, bermutu yang baik, siswa yang mendapat mutu yang baik, hasil yang baik. Ya. Itu tujuan kita sebenarnya. Nah, walaupun keadaan kita seperti ini, terus terang aja, seperti masih COVID kan, kita masih belum full. Di sini sudah full kan turun sekolahnya, sudah full. Artinya sudah zona hijau ya. Kadang-kala ada masih zona kuning, tetapi pada tempat-tempat tertentu. Jadi mudah-mudahan di Samarinda Kota ini kita sudah mendapatkan zona hijau. Jadi harapan Ibu, mudah-mudahan sekolah ini bisa berkembang dengan baik. Apa yang diinginkan bisa berjalan dengan lancar dan semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin itu harapan saya, mudah-mudahan pelatihan ini bisa aman, tertib, dan berjalan dengan lancar. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk mempelajari materi pertama, ya, pemaparan materi pertama berjudul Orientasi PSP Pelaksanaan IHT Refleksi Pembelajaran Paradigma Baru Kurikulum Merdeka yang akan dibawakan oleh Menjeta. Baik, terima kasih untuk semua kita guru ya sudah hadir tepat waktu, sudah mengerjakan pretest juga ya. Terima kasih banyak. Nanti akan ada tes lagi. Kalau pretest nggak usah ragu kalau nilainya masih kurang ya. Semoga dengan pelatihan in-house training ini, implementasi kurikulum merdeka di SD Akan Samarinda ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa terapkan di tahun ajaran yang baru, tahun pelajaran 2022-2023. Kita akan mulai dengan kelas 1 dan kelas 4. Kembali lagi menjadi tanggung jawab besar ya bagi guru kelas 1 dan guru kelas 4. Tapi tidak terlepas juga guru PJOK dan guru agamanya.
guru-guru pembinaannya serta guru-guru yang mengajar ekstrakurikuler atau ikut juga semuanya di sana. Pada siang ini materi kita tentang orientasi PSP ya. Jadi kita sudah tahu bersama apa itu PSP. PSP adalah salah satu program sekolah penggerak dan kita bersyukur bisa masuk pada akademi kedua. Semoga untuk ibu guru penggerak juga ya, angkatan 7 boleh lulus semuanya. Tentunya ini juga menjamin kemajuan sekolah kita. Kita banyak berdoa agar senantiasa kita semua dimampukan karena tidak gampang ya melaksanakan beberapa program dalam satu hari yang luar biasa. Saya pribadi kadang kalau sebelum tidur itu berpikir kekuatan dari mana ini ya gitu. Mungkin kadang di rumah nggak tidur pulas ya teman-teman, tapi selalu menggunakan waktu untuk memikirkan sekolah ini. Kiranya Tuhan tetap dengan kita sekolahnya dan memberikan kita kesanggupan agar senantiasa kita dapat maju dalam sekolah kita. Baik, pembahasan kita ya tentang program sekolah penggerak. Apa kira-kira yang terjadi belajar praktis masuk dalam guru penggerak. Sedangkan TOP yang sementara kita ikut bergabung itu selama 2 tahun pelaksanaannya ya. Sekolah penggerak adalah katalis untuk menunjukkan visi pendidikan Indonesia. Sekolah harus berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini diawali dengan SDM yang unggul. Ini yang dilatih pertama adalah kepala sekolah dan beberapa guru. Kemarin 2 guru ya, dan Sophie dan Miss Jeffrey. Dan setelah kami dilatih, kami harus menjelaskan kepada teman-teman guru yang ada di sekolah tentunya. Dan sekarang ya, kita bisa laksanakan secara bersama-sama. Untuk apa? Secara umum kita harus melaksanakan sekolah penggerak ini. Tentunya harus ada sesuatu yang dicapai ya. Tentunya dalam hasil belajar secara literasi dan numerasi tahun depan kira-kira bisa di atas level yang diharapkan. Dan kemudian bagaimana dengan lingkungan belajar? Mungkin di tahun-tahun sebelumnya masih kurang kondusif. Nah sekarang dengan kurikulum merdeka kita harus membuatnya aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Dan semua pembelajarannya itu harus berpusat pada murid-murid. Jadi kita harus melaksanakan refleksi diri dan pengikhlasan. Kita kembali melihat perencanaan program, ya, anggaran-anggaran yang berbasis refleksi diri juga. Sebagai sekarang ini sekolah melakukan pengikhlasan. Apa yang sudah dilatih menuntaskan dan diketahui. Apa manfaat sekolah penggerak? Manfaat dari sekolah penggerak ini ada 6 di sini ya. Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Makanya tahun ini tahun pertama, tahun depan dilanjutkan lagi. Tahun pertama kelas 1 dan 4 kita terapkan. Tahun berikutnya kelas 2 dan 5 dan seterusnya. Dan juga untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru. Ada percepatan digitalisasi sekolah. Jadi sekarang memang kita sudah mendengar yang dunia digital. Dan di sekolah pun sudah harus demikian, harus ada percepatan digitalisasi sekolah. Dan yang paling sering kita dengar lagi yaitu percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dengan demikian kita dapat mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi sekolah. Kita mendapat kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah yang lain. Jadi memang kalau yang angkatan 1 itu karena masih pertama-pertama sering gitu mereka sekolah yang lain itu datang bertanya ya dan minta untuk belajar. Demikian kita pun
Bisa jadi seperti itu. Sahabat kita yang buka, sekolah kita yang buka, mungkin yang belum ikut sekolah penggerak itu pasti akan banyak bertanya. Ya. Dan kita bisa menjadi katalis perubahan bagi sekolah yang lain kalau kita bersedia untuk membantu. Ya. Tapi tentunya kalau ada yang meminta pertolongan, pasti kita nanti akan membantu. Nah, siapa saja yang berperan dalam program sekolah penggerak itu tidak lepas ya dari semua stakeholder yang ada di sekolah tentunya, ya, kepala sekolah, guru, murid, dan sekarang kita memang dipantau oleh pengawas PSP yang tadi sudah hadir dan juga yang sudah membekali kami ya di PKP kemarin yaitu fasilitator. Jadi BPMP. Dan hari ini beliau hadir, kita bersyukur pengawas PSP kita boleh hadir bersama kita, tapi kegiatan PKP kita baru selesai. Program sekolah penggerak terdiri dari 5 intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Jadi ini saling ketergantungan ya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan SDM sekolah, kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, semuanya itu menuju kepada pencapaian P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi sekolah kita tahun ini siap ya, sekolah kita siap untuk melaksanakan kurikulum merdeka seperti yang sudah diamanatkan, seperti yang sudah direncanakan dari awal, seperti yang sudah dipilih. Tidak semua sekolah mendapat kesempatan yang sama. Ada beberapa sekolah seperti Samarinda Kota dan SMK. Tapi sekarang secara mandiri semua sekolah sudah berlomba-lomba untuk mengusulkan sekolahnya untuk menerapkan kurikulum merdeka ini. Apa keunggulan dari kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya. Nah, dari profil pelajar Pancasila ini itu akan kita pelajari melalui setiap mata pelajaran ya, pembelajaran yang terdiferensiasi, capaian pembelajarannya yang disederhanakan ya, kemudian siswanya memiliki cukup waktu untuk menjalani konsep dan melatih potensi. Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Nah, kalau yang lalu-lalu mungkin kita agak kesulitan ya, harus begini. Nah, kalau sekarang semuanya disesuaikan dengan keinginan kita. Kita bisa lihat sendiri kebutuhan siswa itu dalam kelas saya ini seperti apa yang lebih cocok. Jadi semuanya dikembalikan kepada guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhannya. Itu dalam bidang mata pelajaran. Sedangkan untuk kurikulum merdeka ini kita ditambah dengan satu proyek yang yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran ini berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, interdisipliner di luar kegiatan kelas, dan ini melibatkan masyarakat. Muatan lokal dikembangkan sesuai dengan visi nasional dan global. Jadi ini melibatkan masyarakat. Sebenarnya ini sering kita lakukan ya. Saya sering dilakukan seperti dulu misalnya itu suka membawa anak-anak pergi membaca di perpustakaan ya. Jadi seperti ini nanti kita apa keunggulan kurikulum merdeka? Dia lebih sederhana, tapi dia mendalam. Dia sederhana dan mendalam. Jadi kita memilih materi-materi yang esensial saja, yang disesuaikan dengan kompetensi siswa. Kita memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.
kedua, lebih merdeka. Ya, kurikulum ini membuat kita lebih merdeka baik bagi peserta didik, baik bagi guru, bahkan bagi sekolah. Karena di sini sekolah dapat menentukan sendiri, ya. Kira-kira hal apa yang guru lakukan di sekolahnya? Guru pun demikian. Yang mana yang harus lebih ditingkatkan? Kemudian kita sesuaikan dengan minat dan kemampuan daripada siswa itu sendiri. Jadi di dalam kelas kita mengajarkan anak itu secara bervariasi. Jadi kita tidak bisa samakan anak-anak yang kompetensi kurang atau kompetensinya lebih dari anak yang satu. Jadi kita dimotivasi untuk melayani anak-anak tersebut secara berbeda-beda. Ya, kita melayani mereka sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari peserta didik tersebut. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Jadi pengumpulan kurikulum merdeka ini dia lebih relevan dan dia lebih interaktif. Misalnya mempelajari hal-hal tentang lingkungan juga anaknya kayak ini saja, tapi anak-anak itu dibawa untuk melihat lingkungan, ya, dan bagaimana menjaga lingkungan tersebut. Jadi itulah keunggulan dari kurikulum merdeka. Ketiga ya, yang pertama lebih sederhana dan mendalam, yang kedua lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif. Nah, dalam pembelajaran yang berpusat pada murid akan didukung dengan apa? Dengan bahan ajar, modul ajar, dan juga platform digital yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi guru nggak sulit lagi katanya ya. Jadi guru bisa mengambil materi dari sana, mengambil soal dari sana. Di platform guru bisa berbagi di sana, berbagi RTP, tinggal menyesuaikan lagi, kembali lagi ke sekolahnya masing-masing, apakah sesuai atau tidak. Bahan ajarnya masih sama ya, berupa buku teks dan juga ada buku non teks. Sekarang semua buku digital, jadi bisa searching ya. Ini dia platform teknologi program sekolah penggerak. Untuk yang di sekolah ada platform Merdeka Mengajar. Kemudian nanti sudah dilaunchingkan rapor pendidikan yang sumber daya dari sekolah. Jadi sekarang ada juga platform yang digunakan oleh sekolah, yang digunakan oleh guru dan khusus untuk siswa ya. Karena besok kita asinkron. Artinya kita belajar secara mandiri, nanti di situ dia terrecord. Kapan kita membukanya, kapan kita mengerjakan latihan soalnya. Dan di situ harus status ya, maksudnya baru dia bisa tapi di situ ada tontonannya, ada video-videonya, ada rangkuman materinya, ada RPP-nya, tapi kita tertuju pada pelatihan mandiri. Ya, kita tertuju pelatihan mandiri. Dia kan ada tampilannya 5 kotak ya. Kita pilih yang pelatihan mandiri. Itu untuk kegiatan besok. Besok kita nggak ada pertemuan, jadi kita usahakan untuk download platform Merdeka Mengajar, dan di situ ada materi-materi yang 17 jam di sana yang harus kita pelajari. Kita tonton video-video pembelajarannya, dan kemudian ada latihan-latihan soal lagi. Kemudian sedikit tentang pelatihan komite pembelajaran. Pelatihan komite pembelajaran ini sudah kita laksanakan ya, kepala sekolah dan guru. Kemudian sekarang
kami membebaskan kepada guru-guru yang lain. Jadi kalian ini sudah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan ya, dari bulan Mei sampai Juli. Itu ada sekitar 84 jam, dan sekarang IHT-nya kita harus melaksanakan sebanyak 40 jam. Kita coba menampung sama materi-materi yang ada. Tujuannya untuk apa? Agar senantiasa kita semua yang hadir di sini bisa mampu memahami tentang program sekolah penggerak, tentang kurikulum merdeka, dan tentang profil pelajar Pancasila serta implikasinya dalam pembelajaran sesuai dengan perannya masing-masing. Oleh sebab itu, pada sore hari ini kita melaksanakan IHT in-house training supaya pemahaman kita bisa lebih ditingkatkan tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita secara khusus yang akan kita terapkan mulai tahun ajaran yang baru tentunya. Nah, apa capaiannya? Kegiatan IHT kita pada hari ini untuk apa? Jadi kegiatan kita hari ini supaya lebih memberikan pemahaman tentang apa sebenarnya itu program sekolah penggerak, tentang kurikulum merdeka, dan profil pelajar Pancasila serta implementasinya, ya, sehingga tujuan yang akan kita capai bisa kita terapkan, yaitu di mana pada pembelajaran berikutnya, pada materi berikutnya, kita akan memahami, menganalisis tentang kerangka kurikulum operasional di satuan kita, yaitu kurikulum platform teknologi prioritas. Nanti akan ada beberapa platform teknologi prioritas yang harus digunakan di dalam satuan pendidikan. Tapi ini dia lebih khusus ke sekolahnya, ya. Oke, itu tentang kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, besok dan sampai hari Jumat nanti. Kiranya kita dapat menyelesaikan semuanya dengan baik, ya. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Kita akan masuk pada kurikulum merdekanya. Tapi ini masih bagian pembukaan saja. Apa tujuannya? Kita mempelajari paradigma baru ini. Apa tujuannya? Kita mempelajari kurikulum merdeka ini. Tujuannya ada 3 di sini. Kita akan mampu menjelaskan perubahan penyesuaian kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam konteks satuan pendidikan, dan kita akan bisa menjelaskan alasan pentingnya kurikulum itu harus beradaptasi di satuan pendidikan, dan kita harus memahami tentang struktur dari kurikulum pendidikan tersebut. Oke, di sini ada pertanyaan. Yang bisa menjawab mungkin bisa ya perwakilan ke depan. Sebagai pendidik, kan selama ini kita sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan belajar murid? Ada yang bisa jawab? Selama ini apa kira-kira panduan kita dalam mengajar? Apa yang menjadi panduan kita? Ada yang bisa jawab? Apa yang menjadi panduan kita dalam mengajar anak-anak didik? Bagaimana? Boleh maju ke depan?
panduan dalam merencanakan perjalanan. Oh, jadi kalau sudah dijelaskan di pengawas tadi bahwa yang menjadi panduan itu baru namanya SPP. Yang tadi itu namanya modul ajar sekarang. Jadi seperti saya, jadi jangan ingat SPP lagi. Ingat saja, ma itu modul ajar supaya tidak lupa-lupa ya. Ma, kalau di rumah kan ma modul ajar ya. Baik, terima kasih ya. Jadi itu yang menjadi panduan dalam belajar. Tentu kita sepakat ya. Sebelum kita mengajar anak-anak kita, tentunya ada panduan yang harus kita ikuti. Berikutnya, satu lagi dari bisnisnya, dari ibu. Apa yang seharusnya menjadi alasan terhadap berubahnya sebuah kurikulum? Yang kita suka bilang kan, ganti menteri, ganti lagi kurikulumnya. Baru kemarin kurikulum 13, sekarang kurikulum yang dibutuhkan kapan? Saat ini dan untuk masa depan. Kemudian menilai dan memilih sesuatu yang relevan sesuai dengan kontrol sosial ya. Di kehidupan yang nyata, di kehidupan yang serba digital, nggak bisa kita pakai cara yang lama. Kita harus menggunakan hal-hal yang baru yang lebih kreatif, lebih inovasi, ya, lebih menyenangkan bagi para murid. Sehingga fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Jadi sebelum kita menyusun apa tadi yang dikatakan seperti itu, menyusun modul ajar, tentunya ada panduan kita yaitu kurikulum di sana. Kalau sudah ada kurikulum dan perangkat-perangkatnya di dalam, kita sudah bisa mengembangkan modul ajar untuk disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut. Kita akan mengerjakan beberapa ruang kolaborasi, tapi semuanya kita akan rapikan di hari Jumat ya. Kita akan mengerjakan secara kelompok dan juga ada secara individu, dan beberapa aksi nyata yang harus kita kerjakan di Google Form kita masing-masing ya, di Google Form sekolah yang sudah dibuatkan, sehingga kami pada pemateri bisa memantau sampai di mana tingkat pemahaman ya tentang program sekolah penggerak, tentang kurikulum merdeka yang akan kita terapkan bersama di tahun ajaran yang baru. Mungkin demikian beberapa materi tentang paradigma baru atau kurikulum merdeka yang akan kita terapkan bersama-sama. Ada pertanyaan? Satu orang? Ada yang mau bertanya? Maju, bertanya. Baik, terima kasih. Mau bertanya kurikulum merdeka sudah banyak kan kita dengar. Sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka kan ada pilihan kan, merdeka gimana? Hanya itu aja. Yang saya dengar katanya kurikulum merdeka itu banyak pilihan. Terima kasih. Jadi tentunya kita menggunakan kurikulum merdeka sesuai dengan peraturan pemerintah yang sering diupdate ya. Jadi itu akan ada selalu permen-permen yang nanti diupdate, dan bahkan mungkin ada perubahan-perubahan. Contohnya tentang capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini kemarin kan sudah ada, tapi ternyata di angkatan 2 ini ada lagi revisi-revisinya. Jadi tentunya kita harus mengikuti yang update, dan itu pasti akan selalu diberitahukan kepada kita. Mungkin itu, atau ada tambahan yang lain? Mengutip pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, ya, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dan usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia
baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Maksud pendidikan itu adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini yang menjadi prioritas adalah kebutuhan daripada para siswa. Ya, jadi mereka yang paling kita utamakan. Dan kita guru menjadi contoh. Kita guru menjadi panutan bagi mereka. Kita sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi anak-anak itu untuk mengeluarkan, memperlihatkan sifat, bakat-bakatnya, talenta-talentanya, ya. Dan tidak bisa kita samakan, tetapi kita meningkatkan apa yang mereka miliki secara berdiferensiasi, ya. Jadi berbeda. Kita nggak bisa memisahkan yang satu harus bisa ya seperti yang murid yang satu. Tapi kita dalam hal ini guru bisa melihat semua keanekaragaman daripada murid-murid kita, kecerdasan dan karakteristik dari setiap peserta didik kita untuk kita kembangkan sesuai dengan minat dan kemampuan. Jadi tadi Menhotman sudah menyampaikan tentang alasan kenapa kurikulum itu harus diubah. Nah, di sini dikatakan bahwa kurikulum ini harus menetapkan pada setiap kebutuhan, ya, pengalaman, hasil belajar, ya, dari kepentingan murid itu sendiri. Jadi kurikulum merdeka ini kita rancang untuk murid kita, ya. Semuanya berpusat kepada murid. Tapi dalam hal ini semua pihak harus berusaha secara kolaboratif. Di sini guru harus terus belajar, ya, memfasilitasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan murid. Orang tua juga harus memahami perkembangan muridnya, ya. Bahkan sekarang pemerintah daerah bahkan sampai pusat sangat memperhatikan, ya, mengikuti setiap perkembangan sehingga bisa memenuhi setiap kebutuhan murid yang ada. Bagaimana struktur kurikulum merdeka? Dalam struktur kurikulum merdeka itu memuat program intrakurikuler yaitu mata pelajaran, dan dalam hal ini IPA dan IPS sekarang sudah digabung menjadi satu, ya, menjadi IPAS. Jadi tak asing lagi bagi kita di kurikulum merdeka pada pembelajaran program intrakurikuler, pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi satu menjadi IPAS. Jadi dalam hal ini bukan mereka nggak belajar IPS lagi atau nggak belajar IPA, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 tetap ada muatan IPA dan IPS di program ekstrakurikuler. Dan kemudian ada program ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini nggak bisa dipaksakan untuk semua murid harus, tetapi setiap murid itu bisa memilih kemampuan, bakat-bakat dan talentanya, ya, di bidang ekstrakurikuler itu yang mana. Dan kita guru mengarahkan kamu lebih tertuju kepada bidang musik, di bidang akademik, seperti itu. Kemudian ada satu tambahan di kurikulum merdeka yaitu kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi perayaan, ya. Kalau kita sudah mengajarkannya, modul ajaran sudah ada, kita menerapkan itu di sekolah, akan ada perayaan di sana dari pencapaian proyek penguatan profil Pancasila ini yang sudah kita terapkan di sekolah nanti tentunya. Oke, itulah yang ada di dalam struktur kurikulum merdeka. Kemudian di sana juga akan ada asesmen tentunya, ya, ada asesmen, ada alokasi waktu di sana juga. Yang nanti kita akan pelajari secara detail, ya.
Oke, berikutnya kita mau masuk pada profil penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ada apa ya elemennya? Yang pertama tadi sudah dijelaskan ya. Ini kita masuk pada profil penguatan Pancasila. Oke, apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi kita belajar sepanjang hayat. Jadi memang tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita belajar terus ya sepanjang hayat meningkatkan kompetensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ini yang akan menjadi kekuatan identitas dari bangsa Indonesia, ya, yaitu Pancasila. Jadi ini kita lebih menjelaskan pada nilai-nilai Pancasila.